Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Detak Supranatural. Malam hari ini saya, Mbah Gareng, kedatangan seorang tamu yang akan mereview sebuah legenda Batara Karang atau Jenglot. Kali ini masih di Detak Supranatural di sesi fact or fakta. Seperti apa? Mari kita hadirkan seseorang yang sudah tidak asing lagi, yaitu Resi. Pemirsa, seperti janji saya tadi, kali ini kita telah kehadiran seorang yang sudah tidak asing lagi, yaitu rekan kita dari tim Trisula, yaitu Resi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Detak Supranatural. Saya ingin memaparkan manusia Batara Karang, atau kalau bahasa Jawanya yang disebut Botorokolo ya Mbak ya. Ya, betul. Manusia kutukan ya. Kalau yang dibilang manusia kutukan, manusia yang mau menyempurnakan ilmu, cuma Tuhan berkehendak lain Mbak. Daripada itu, sebelum dia sempurna ilmunya, Tuhan sudah mengutuk. Itu menjadilah manusia setengah manusia dan setengah siluman. Itu yang disebut Batara Karang. Dan Batara Karang itu lain daripada Jenglot. Kalau Batara Karang kan dia menempuh ilmu, ya kan, menempuh ilmu dari ilmu kanuragan, baik itu ilmu Pancasona, terus ilmu yang dibilang Pancasona kan ilmu Raworontek ya. Terus tapak sancang, terus ilmu yang terakhir itu puncak-puncaknya ilmu Batara Karang, yang disebut manusia Batara Karang, manusia yang tidak bisa mempan ataupun tidak bisa, baik itu senjata tajam, senjata api, maupun sekalipun senjata tumpul, nggak bisa untuk melukai badannya. Mungkin lebih tepatnya orang yang melakukan proses perjalanan dia untuk menempuh ilmu Batara Karang ini banyak gitu sih ya, tingkatan-tingkatannya, yang mulai dari Raworontek, Pancasona dan sebagainya ya, sehingga yang terakhir tadi Batara Karang. Batara Karang itu manusia abadi ya Mbak, abadi. Jasadnya beliau itu abadi, tanpa disempurnakan, sudah menyusut dan mengecil, dan bisa menjadi fosil Mbak. Gitu, bisa menjadi batu itu. Gitu. Beda sama Jenglot. Beda ya? Beda. Kalau Jenglot itu kan dukun. Awalnya itu dukun. Kalau Jenglot, Islam sudah masuk ke Nusantara. Islam sudah masuk ke Nusantara. Islam sudah masuk ke Nusantara. Siapa sih yang jadi Jenglot itu? Itulah dukun-dukun santet. Sudah tahu itu dosa, tetap dilaksanakan. Balasannya apa? Balasannya Tuhanlah mengutuk dia menjadi Jenglot. Gitu. Lain kalau Jenglot itu besar Mbak, nggak kecil. Oh, Jenglot ini Jenglot besar ya? Dan Jenglot itu becaling. Kalau Batara Karang dia nggak becaling. Gitu. Bedanya Batara Karang, dia menyusut dan sampai bisa jadi kecil. Gitu. Kalau Batara Karang itu Islam itu belum masuk ke Nusantara. Kisaran 1700 ya kan, 1800 sebelum Masehi gitu. Jadilah itu. Yang membedakan Batara Karang itu kalah dalam pertempuran ataupun menang dari pertempuran dengan posisi Mbak. Oh gitu. Posisi, kalau itu Batara Karang menang dalam pertempuran, posisi dia tuh, beliau tuh seperti ini. Itu menang. Menang. Tapi kalau dia kalah dalam pertempuran, dalam laganya dia duduk dengan
Oke. Bersila sambil itu ini ya, bersila, berlutut lah ya. berlutut. Dia menyatakan bahwa dia itu kalah dan nggak bisa apa-apa kalau sudah kalah. Lain halnya menang. Menang itu manusia bisa memakai ilmu daripada Batara Karang itu. Oh. Kalau manusianya itu bisa menaklukkan daripada Batara Karang itu. Ya, itulah yang dibilang kesempurnaan ilmu Batara Karang bisa dalam tanda kutip ya, bisa menarik sesuatu. Oke. Dan kalau itu syaratnya terpenuhi. Gitu. Nah, ini nih. Iya. Maaf nih sih. Jadi apa? Berkenaan dengan tadi yang Resi sampaikan, mungkin ada juga sebagian orang ya, orang bisa saya katakan juga oknum-oknum atau beberapa orang yang mungkin tadi Resi sampaikan mampu untuk melakukan Batara Karang, sehingga Batara Karangnya itu punya kemampuan untuk menarik sesuatu gitu kan. Nah, mungkin pemirsa juga mau tahu nih, apa sih gitu, maksudnya ada apa sebenarnya di balik fenomena Batara Karang ini sehingga beberapa kalangan dunia misteri ini banyak memburu Batara Karang. Coba bisa dijelaskan. Kalau rumor yang beredar ya kan, dukun atau paranormal gitu, maaf untuk mengatakan dukun atau paranormal ya, mereka itu hanya sekedar mencari uang recehan, Pak. Uang recehan ya. Kita bukannya menjelek-jelekan dukun atau paranormal maaf. Praktisi lah ya. Oknum. Ini bukan dukun atau oknum. Karena banyak juga yang nggak seperti itu gitu kan. Ini oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, dalam tanda kutip loh di sini. Mereka memanfaatkan daripada Batara Karang itu, padahal mereka ini tidak mampu. Mereka ini tidak mampu untuk mengerjakan sesuatu atau menarik sesuatu ataupun menjohirkan dari alam goib ke alam nyata melalui Batara Karang itu. Gitu. Kalau itu mereka mampu, ya kan, tanpa persyaratan atau tanpa minta apa-apa itu Batara Karang, dia sudah bertukuk lutut dengan tuannya. Gitu. Dengan bertukuk lutut dengan tuannya, apapun yang tuannya sampaikan dia kerjakan. Tidak meminta sesuatu. Gitu. Kalau untuk istilahnya Batara Karang minta kesempurnaan, minta apa setelah itu penjohiran disempurnakan, enggak, bohong. Enggak ada bohong gitu. Itu oknum saja, Mbak. Gitu. Baik pemirsa, biar lebih jelasnya ya, tadi yang disampaikan oleh Resi adalah banyak di luar sana, saya simpulkan banyak di luar sana orang-orang yang mengaku dirinya seorang praktisi supranatural, seorang paranormal yang mungkin punya kelas berat gitu ya, masih kelas tinggi, yang selalu menggembor-gemborkan kalau dia mampu melakukan segalanya. Buat kami itu hal yang apa ya, masih abu-abu sifatnya. Karena apa? Karena manusia, kembali lagi pada faktanya, memang manusia ini makhluk yang sempurna, tapi tidak ada satupun manusia yang hebat. Benar. Karena kehebatan itu hanya milik Tuhan. Nah, dan juga dari fenomena Batara Karang ini banyak yang memanfaatkan yaitu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi sekali lagi, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab demi popularitas nama, demi uang ataupun yang lain, misi-misi tertentu, akhirnya mereka melakukan hal tersebut ya. Ya, korbannya siapa? Korbannya adalah orang-orang yang mempercayai hal tersebut tapi tidak terlalu dalam. Benar. Jadi awalnya sebelum saya terjun ke dunia supranatural, ya kan, saya juga pernah mencari apa benar nggak nih sih istilahnya Batara Karang ini bisa dan mampu menjohirkan, benar nggak nih, ya kan? Kita juga pernah merasa tertipu juga, Mbak ya. Sebelum kita tahu, oh seperti ini loh Batara Karang, oh manusia kutukan, oh manusia yang istilahnya Tuhan sebelum ilmunya sempurna, Tuhan sudah mengutuk dia. Gitu loh. Asli Batara Karang asli atau replika, kita juga memang istilahnya sudah paham dan memahami barang tersebut. Gitu. Itu aja, Mbak. Baik pemirsa, jadi sekali lagi
banyak sekali di luaran sana oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan replika ya. Replika namanya replika ini hanya sekedar mirip, serupa tapi tak sama. Ya. Tetap akan ada perbedaannya seperti yang tadi mungkin. Nah, kita coba ya. Kita coba akan mereview. Saya di sini di depan kami ada satu buah peti ya berisi Batara Karang replika ya. Nah, seperti apa? Nah, kita bisa lihat sama-sama nih. Oke, kita langsung buka aja sih ya. Boleh. Nah, ini. Jadi kenapa ini ditutup ya? Karena biar kelihatan sakral. Iya, Dan biasanya oknum-oknum tersebut melakukan hal-hal seperti ini gitu. Nah, untuk lengkapnya mungkin Resi bisa nanti dijelaskan. Boleh saya pegang ini kan replika kan? Silakan. Ya. Ini pemirsa yang dibilang, yang dikatakan Batara Karang aspal ya, asli tapi palsu, bisa. Ini kayak semacam ini pun bisa dikasih asma ataupun isian. Kodam lah ya. Kodam. Iya. Untuk apa? Untuk menipu orang-orang yang tidak mengetahui keaslian daripada Batara Karang. Benar. Karena kan banyak dari seperti ini, Mbak. Terus lebih mirip lagi, jangan seperti ini nih, lebih mirip lagi kayak gimana sih? Maka tekstur kalong, Mbak. Oke. Iya, kalong dikeringin, ya kan dia punya sayapnya ini kan ada kayak tangan tuh. Tangannya dilipat. Bedanya apa kita bisa mencirikan manusia atau binatang dengan moncong, Mbak. Oke. Ini kalong banyak ada moncongnya nih. Ada apa? Ada mulutnya. Itu bisa kita bedakan. Memang dia bercaling. Iya. Tapi agak lebih mirip daripada replika seperti ini, Bang. Oke, ini istilahnya udah KW Ini kesekian lah ya. ini udah KW 17, KW 18 ini Iya, gitu. oke. Ketimbang tekstur kalong. Kalau tekstur kalong kalau orang tidak bisa mengatakan atau istilahnya membedakan asli atau palsunya, orang ketipu, Mbak. Dengan oknum-oknum ataupun istilahnya dalam tanda kutip, ya kan, maaf nih, dukun palsu, Mbak. Iya. Itu saya paling benci dukun palsu. Iya, benar. Gitu. Kalau ada mendingan kita duel deh. Iya, Gitu. Pemirsa jangan sampai ketipu dengan tekstur-tekstur seperti ini. Kalau Batara Karang asli, manusia itu nggak mau istilahnya memberitahu ini loh asli, Iya. Gitu. Dan pemiliknya pun nggak mau. Benar. Gitu, keaslian. Gue punya Batara Karang, saya punya Batara Karang, nggak mungkin. Benar. Gitu. Pasti beliau pun kalau punya istilahnya benar-benar Batara Karang merahasiakan, Bang. Iya, karena pasti diburu ya. Diburu, benar-benar diburu. Benar. Untuk apa sih? Ini maaf kata, Batara Karang itu apabila diperintahkan, iya kan, ini menyediakan kontainer, Mbak. Iya. Satu kontainer itu bisa penuh, Mbak, dengan uang. Oke. Kalau bisa memerintahkannya. Benar. Gitu, enggak istilahnya enggak dia minta disempurnakan atau minta setelah kerja saya siapkan darah 3 ampul, 4 ampul, bohong, Mbak. Benar. Gitu. Kalau pemilik itu bisa merintahkan, ya kan, Batara Karang itu ikut dengan pemiliknya. Gitu. Inilah oknum-oknum yang istilahnya yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan orang susah dibikin susah, Mbak. Benar. Gitu. Kembali lagi, kita harus berpikir secara rasional. Ya, gitu. Segala sesuatu, fenomena apapun kita nggak boleh kagetan gitu. Iya, Karena bener. kalau kita ngikutin alur, kita benar-benar dapat informasi yang benar, yang tepat, yang jelas. Nah, Iya. mungkin Benar. karena nggak semua yang ditayangkan atau diterbitkan oleh media-media sosial itu nggak semua saya katakan benar kebenarannya, karena kita perlu cross check lagi. Nah, seperti yang kita katakan atau Resi sampaikan pada waktu kali ini ya, pada sesi kali ini, mungkin ini menurut versi pemahaman dari tim Detak Supranatural gitu ya. Benar. Jadi kalaupun di luar sana siapapun yang melihat video ini, siapapun yang melihat kami berdua mereview atau mengulas sedikit tentang fenomena Batara Karang tersebut, ada yang punya pemahaman yang beda, ya monggo silahkan gitu kan, karena kita namanya manusia ini pasti ada
perbedaan ya, dalam melihat sesuatu dari beberapa sisi. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Resi ini tidak dikurang-kurangi, tidak ditambah-tambahi, karena memang sebelum kami membentuk tim Detak Supranatural atau tim Trisula sehingga kita bisa membuat konten dan tayang di YouTube Detak Supranatural sendiri, saya sudah mengenal Resi itu sebelumnya. Siapa seorang Resi ini adalah seorang yang terjun langsung ya sih ya. Ya, benar. Bisa dikatakan terjun langsung untuk menjadi seorang mediator gitu kan. Ya, seorang tester. Ya. Karena apa? Karena fenomena ini terjadi ya karena Pengalaman kita. Pengalaman hidup. Pengalaman di pengalaman gitu loh. Sampai kita dari Batara, dari benda-benda palsu, dari benda-benda aspal, lari ke Batara Karang, dia kan membedakan Batara Karang sama Jenglot seperti apa, dari teksturnya asli atau istilahnya tekstur daripada kalong seperti apa gitu. Karena apa? Karena kita pernah ketipu. Jadi pengalaman kita jadikan flashback lagi, Mbak. Gitu. Oh, ini loh yang asli. Oh, aslinya seperti ini loh. Oh, apabila di istilahnya, ini maaf pemirsa ya, apabila hidung dia di hidung Batara Karang itu di ini, saya contohin dia punya istilahnya punya bulu kita kilip. Ini kalau yang asli dia ngebangkis, pemirsa. Dan perutnya ini seperti perut asli kalau dipencet, Bang. Ini tuh kayak ada napas, kayak ada napas gitu loh, pusatnya pun kayak ada napas. Karena apa? Orang tua saya yang berada di Bogor, ya kan, yang disebut maaf Abah Arjan Maulana. Ya, karena beliau memiliki daripada benda tersebut, Mbak. Nih, maaf, Mbak, ya kan. Beliau, jadi kita tahu, oh ini asli seperti ini. Oh, sampai beliau perintahkan, Abah perintahkan, jalan di meja, Mbak. Gitu. Itulah asli. Beliau bisa memerintahkan, beliau bisa istilahnya bisa memakai dengan keilmuan Batara Karang itu, Mbak. Makanya saya nggak kata si ini, saya terjun langsung ke dalam ilmu Batara Karang itu. Itu enggak. Jadi ini pemirsa ya, pengalaman kami di dalam dunia supranatural, kita ini punya background yang berbeda-beda ya. Resi ini lebih cenderung ke benda-benda pusaka atau benda-benda mitos. Saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada para konten kreator yang ada di YouTube yang telah mengungkap suatu fakta, realita tentang kepalsuan dari benda-benda pusaka, dari ya seperti salah satunya Batara Karang atau Jenglot ini. Nah, tapi ya, mohon maaf sebelumnya saya ucapkan mohon maaf kepada para konten kreator yang sedikit banyak telah ikut andil untuk membongkar hal tersebut. Seharusnya ketika saudara membongkar atau mengupas suatu kebohongan, jangan setengah-setengah. Nih, gitu sih menurut saya. Jangan setengah-setengah. Kita harus benar-benar paham di bidangnya. Jangan ini kita nggak perlu, kita bicara kosong dulu ya. Ketika seseorang melihat ini apa gitu kan, oh ini bilangnya mungkin sebagian orang kan bilangnya cuma jenglot kan, oh ini gini. Nah, ketika orang tersebut ya ingin menjadikan suatu konten, akhirnya dia cari tahu nih, dipatahin lah, ya kan, dilihat, oh ini dalamnya cuma kayak gini, ternyata nggak ada. Benar. Kita ini yang seperti di moto Detak Supranatural ya, mencari fakta di balik misteri. Nah, makanya kita buka suatu sesi ini yang namanya fake or fact, ya kan, maksudnya ini palsu ataukah fakta, bener adanya atau cuma dibuat-buat gitu, beda ya, bener adanya atau dibuat-buat. Kalau seandainya, nah kita gunakan logika saja, ini kita menggunakan teori aja ya. Ketika ada suatu replika, pasti ada suatu yang original. Karena nggak mungkin manusia membuat sesuatu tanpa ada dasar, gitu loh. Tanpa ada nggak mungkin gitu. Nggak mungkin banget orang membuat suatu replika tanpa mencontoh suatu dasar. Minimal mereka mengetahui tentang keilmuannya. Nah, ini penting nih. Jadi kalau ada konten kreator yang mengatakan, wah
kita bikin menu jenglot goreng tepung ya kan. Boleh, silakan. Nah, memang nggak masalah itu kita nggak keberatan gitu. Silahkan saja gitu. Ibu jangan menjangkau. Nah, tapi nggak perlu sampai segitunya gitu loh. Karena kalau yang kalian lakukan itu sebenarnya tujuan kalian apa gitu? Atau memang humor, ataukah memang mengupas suatu pembodohan gitu kan? Kalau seperti itu sama dengan mengupas suatu pembodohan dengan pembodohan juga gitu kepada Pak. Karena gini loh, karena media sosial ini sih itu banyak sekali diminati atau dilihat oleh orang banyak. Ya, benar. Karena ya terutama YouTube ya, YouTube ini kalau saya rasa lebih daripada TV gitu, segala macam informasi baik yang real maupun yang fake gitu kan, maupun yang palsu itu pasti ada di YouTube gitu. Jadi ingat, kepada para konten kreator ya, saya tekankan kepada konten kreator yang mungkin beranggapan segala sesuatu yang kalian saksikan di zaman sekarang ya, itu banyak semua itu fake atau semua itu palsu. Saya maupun Resi atau juga tim Trisula dan tim Detak Supranatural lainnya, mungkin juga pemirsa yang menyaksikan video ini, mungkin ada sebagian juga yang tidak juga menganggap seperti itu, karena ada gitu. Kalau memang betul hal tersebut tidak ada, nggak mungkin akan ada replika. Iya, benar. Gitu. Logika saja seperti itu. Jadi kita di sini Mbah di Detak Supranatural ya, kita di tim Trisula ini bukannya membodoh-bodohi. Ya. Nah, kita untuk memberi kepintaran gitu loh. Orang awam yang tadinya tidak tahu, kita beritahu, nih loh yang asli seperti ini, ini loh bentukannya seperti ini, nih oknum-oknum nih, gitu. Jangan tertipu dengan iming-iming, ya kan, imbalan yang besar dari hasil segini menjadi segini, jangan. Makanya kita di sini di tim Trisula di Detak Supranatural memberi kepintaran kepada orang-orang awam yang tidak tahu menahu dengan bentukan seperti ini loh, gitu. Jadi jangan tertipu dengan iming-iming dijanjikan uang berlimpah, istilahnya penggandaan uang atau apa-apa, jangan. Iya kan, ujung-ujungnya nipu. Gitu, ujung-ujung nipu. Mendingan orang jujur. Kesananya insya Allah benar, ketimbang orang benar ujung-ujung nipu, Mbak. Ah, inilah oknum tersebut yang memanfaatkan apa? Memanfaatkan benda-benda batara karang lah, genglot lah, apalah dan sebagainya, Mbak. Gitu. Harus dilurusin lagi Mbak seperti ini Mbak. Baik pemirsa, jadi misi daripada channel Detak Supranatural ini ada sebenarnya bukan cuma sekedar kita mengeksplor hantu ya, bukan, atau dunia misteri, bukan hanya sebatas itu, tapi kita akan benar-benar mengulik sampai ke titik dasar yang namanya dunia supranatural. Nah ini baru sesi permulaan ya. Ini adalah sesi awal, kami coba untuk membuat sesi fake or fakta. Karena apa? Karena supaya orang ini bisa minimal ada gambaran lah. Oh kalau tim Detak Supranatural ini misinya itu. Iya benar. Kita bukan untuk membodoh-bodohi. Karena apa? Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang gila akan hal-hal seperti ini, sehingga rela menggadaikan apapun yang dimilikinya, sampai dengan harga diri pun kalau seandainya dia bisa mendapatkan suatu barang yang dia inginkan, pasti seperti itu. Ini bukan dalam dunia supranatural aja kayaknya sih. Benar. Dalam hobi apapun, karena manusia ini sifatnya seperti itu gitu, haus akan sesuatu yang disebut dengan hawa nafsu. Itulah makanya kita di sini, kalaupun memang nanti ada pemirsa yang, saya yakin tidak semua pemirsa yang menyaksikan video ini setuju atau pro dengan Detak Supranatural, pasti juga ada pro kontra bagian yang kontra akan konten-konten kita. Silakan, nggak apa-apa, kita selalu buka kolom komentar. Justru dari situ kita belajar ya, dari situ kita belajar bahwasanya dunia ini ada dua sisi. Kalau orang Cina bilang ada yin ada yang ya, ada hitam ada putih gitu. Jadi nggak sebatas orang tuh dukungan, terus kita nggak selalu minta dukungan. Kalaupun ada yang ngasih saran yang hal-hal negatif, nggak apa-apa, itu buat pelajaran kita mungkin akan lebih baik gitu kan. Karena kita ini adalah manusia biasa, nggak ada manusia itu yang bilang hebat gitu, nggak ada itu. Di atas langit masih ada langit. Karena gitu, semua itu kita diciptakan itu di atas langit masih ada langit. Gitu. Dan kita di sini nggak merasa pintar,
nggak sok pintar, cuma kita ingin memberitahu dan mengasih tahu. Sudah tahu, kita tambahkan lagi gitu loh Mbak. Jadi nggak membodoh-bodohi ataupun istilahnya membuka ataupun apa ya Mbak dibilang ya, kita dibilang apa ya Mbak, mau obrak-abrik atau oknum-oknum. Ya, bukan. Kita bukan kita mau ngambil ranah itu, ya, bukan. Enggak bermaksud seperti bukan itu. Kita bukan gitu bermaksud loh. seperti itu. Ya. Jadi intinya kita ini ingin apa ya? Kita kurangilah angka-angka penipuan Ya, itu tadi ya, gitu. mengambil keuntungan pribadi. Akhirnya kita yang jelek ini, maksudnya gini loh. Benar. Ketika seseorang itu merasa tertipu, dia akan melihat sesuatu kebenaran itu menjadi suatu keburukan. Karena apa? Ketika orang dibodohi dengan hal seperti ini, ketika nanti ada orang yang benar-benar ya memiliki barang yang original, Ya, benar. akhirnya dia sudah nggak mungkin percaya gitu. Akhirnya dia nggak akan percaya. Nah, ya silahkan, itu semua manusia ini pasti punya pilihan ya. Iya, benar. Itu silahkan. Cuma intinya kembali lagi semua tergantung pada hati kita, gimana kita menyikapi sesuatu. Jadikan ini sebagai suatu pembelajaran ya dari sesi Detak Supranatural Ya, sih ya. benar, Sekali benar, lagi benar. ini pandangan dari Detak Supranatural ya. Kalaupun seandainya ada yang punya pendapat lain, monggo silakan. Bisa diisi di kolom komentar. Mungkin ada yang punya pandangan-pandangan lain tentang Batara Karang maupun Jenglot sekalipun ya. Silakan isi Iya. aja. Nggak masalah. Kita selalu terima, kita selalu Benar. open. Kita di sini bukan mau cari musuh, kita semua ingin cari teman Iya, gitu sih ya. mengikat teman gitu. Gitu. Kita di sini nyari sahabat, tidak mau mengganu domba. Wah, itu Detak Supranatural tuh nggak benar tuh. Kita nggak gitu loh. Benar. Kita ingin memberitahu, oh ini loh yang asli, oh ini loh yang palsu. Kalau yang asli ciri-ciri seperti ini, tekstur kalung ciri-cirinya seperti ini Iya, gitu. iya. Enggak, kita enggak mau obrak-abrik ataupun istilahnya Ngambil lahan mereka lah ya. mengambil lahan mereka atau membongkar sesuatu daripada oknum. Enggak, kita mohon maaf. Iya. Ya sebelumnya mohon maaf kita. Dan kita di sini belajar dari pengalaman. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang nggak bisa, insya Allah kesananya kita menjadi bisa, Mbak. Gitu. Itu aja, Mbak. Oke, begitu pemirsa, baik dari saya maupun Desi, penekanannya pintar-pintarlah Ya. untuk melihat sesuatu, jangan sampai kita ketipu ya, jangan sampai kita ketipu, karena sebenarnya penipuan itu karena ada kesempatan sih ya. Benar. Akhirnya ketika orang datang, kamu punya ini enggak? Awalnya nggak punya nih Iya. orang pintarnya nih, kan? Orang nggak punya awalnya. Gitu. Tapi kalau ada nih saya berani bayar sekian. Nah. Iya. Akhirnya oknum inilah tersebut oknum muncul sifat dimanfaatkan dengan oknum kalau dicarikan replika dan sebagainya, kena. Benar. Gitu. Kadang dari situ juga bisa. Gitu. Dan banyak lah. Iya. Jadi itu aja, karena ini kita tayangan perdana di. Tapi kita nanti, Mbak, insya Allah daripada Batara Karang nanti kita review lah. Oke, Nanti benar. yang namanya Batara Karang, yang namanya rantai babi, Oke, benar. terus rantai bumi seperti apa, Benar. gitu, dan yang lain-lainnya. Benar. Nanti tunggu dari kita ya. Ya. Mungkin nanti kita kedepannya akan juga banyak sesi-sesi tentang review-review, baik dari saya, baik dari Resi, maupun dari Pak Dereso Pak ya. Dereso kebetulan Pak Dereso lagi kurang sehat ya. Iya. Insya Allah kita doakan Pak Dereso biar sehat, Amin, biar amin, bisa amin. berkumpul lagi dengan kita yang namanya Trisula dari Detak Supranatural, Mbak. Amin, Gitu. Baik pemirsa, oke, saya ingatkan lagi, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga loncengnya agar kalian bisa terus menyaksikan video-video dari tim Detak Supranatural, dan akan ada notifikasi-notifikasi yang dapat kalian langsung saksikan di channel YouTube Detak Supranatural, dan juga like, comment, and share video-video kami. Tetap kita sebagai manusia berpegang teguhlah kepada keimanan, dan karena ini momennya sedang corona ya, Iya, benar. mungkin tetap jaga kesehatan selalu, pola hidup bersih, pola hidup sehat, dan stay di rumah aja. Oke, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.